Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading ya untuk inilah yang terjadi di sepanjang tahun 2025 selama 11 bulan ke depan. Kira-kira apa yang terjadi? Namun ini adalah general reading alias pembacaan umum, jadi nggak bisa resonate kepadamu 100% ya, paling 50% aja. Jadi kalau ingin dibacakan secara pribadi ya, ingin cari tahu yang resonate di dirimu sendiri, ya cek aja energi pribadi kalian di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas atau bagian bawah layar video ini. Tanya-tanya dulu presisnya atau harganya, kalau cocok baru kita adakan pembacaan pribadinya. Untuk masalah pribadi apapun aman di sini ya. Tanya-tanya dulu. Untuk pembersihan energi negatif atau buka aura rezeki, buka aura jodoh, silahkan tanya-tanya dulu lah ya. Nanti kalau siap baru lakukan ya. Kalau belum siap jangan dong ya. Oke, aura rezeki, aura jodoh, aura kasih sayang, terserah ya. Oke, kita lihat untuk bulan Februari ini ya. Inilah yang terjadi padamu. Saya lihat ya, ada secara karir, beberapa dari kalian ini maju pesat ya secara karir atau bisnis pekerjaan kalian ini ya. Ini akan ada tiba-tiba ada kemajuan pesat, kemajuan ya, peningkatan secara tiba-tiba gitu ya. Kalau dalam hal keuangan ada rezeki yang masuk ya, tak terduga gitu ya, dan ini lancar banget gitu ya, dikit-dikit tapi lancar gitu. Kalau dalam hal cinta, saya lihat untuk kamu yang jomblo tiba-tiba ketemu sama seseorang yang memang ngebet banget, pingin serius ya, kamu yang jomblo. Kalau kamu yang udah menikah, udah pacaran lama LDR, tiba-tiba ada komunikasi yang serius dari dia ya. Ini orang sudah nggak kuat lagi nahan, pingin ketemu, pingin komitmen ya. Tiba-tiba ada perubahan mendadak dalam ya keseriusan ya, ingin menyerusi hubungan ya. Tiba-tiba pingin nikah lah apalah. Terus kalau kalian sudah berumah tangga, saya lihat ya ada perubahan secara drastis dari dia ya. Mungkin aja dia baru sadar ya, baru terbangun ya, ini jiwa sadarnya ya, baru bangkit dari ya ketidaksadarannya menjadi sadar, sehingga dia mulai mengejar kamu ya. Dia mungkin ini emosional ya, jadi tiba-tiba rindu, tiba-tiba datang, tiba-tiba balik, ingin minta maaf lah, tiba-tiba kangen. Tiba-tiba aja dia muncul ini nanti ya, tiba-tiba berubah menjadi baik ya. Itu di Februari ini. Di bulan Maret ya, di bulan Maret kita lihat wow, ada promosi ya untuk karir, jabatan, atau produk kamu ramai di pasaran ya, atau bisnis kamu ini bakal ramai gitu ya. Dalam hal keuangan saya lihat ya, pokoknya kamu dapat promosi lah ya. Kalau dalam karir itu dapat promosi, kamu mendapatkan jabatan, promosi jabatan, atau produk-produk kamu jadi ramai ya gitu. Terus ini juga saya lihat kamu makin dikenal ya, kualitas kamu dibicarakan, sehingga kamu layak untuk dipercayakan, kamu layak untuk diandalkan ya, kamu layak untuk dipertahankan gitu. Dan kalau dalam hal keuangan saya lihat di bulan Maret ini ada pemasukan yang dari 3 sumber ya, dari 3 sumber. Berdasarkan promosi-promosi itu lebih dari 3 sumber pemasukan ya. Saya lihat kalau kamu dalam hal bisnis, bisnis kamu ini mulai pemasukan dalam bisnis kamu itu mulai lancar dari berbagai sumber, dari segala arah ya. Ada 3 pemasukan yang paling besar itu di antara pemasukan lainnya ya. Dan beberapa dari kalian ada bonus-bonus tambahan karena kualitas kamu, karena ya apresiasi ya untuk kinerja kamu ya gitu. Ada beberapa proyek yang akan kau tangani yang menghasilkan cuan besar gitu. Oke. Dalam hal cinta ini beberapa dari kalian mungkin kemarin masalah cinta segitiga lah, cinta rahasia lah ya, apapun yang menjadi belenggu dalam percintaan kamu ya. Mungkin kemarin kamu kenapa memilih untuk sendiri, jomblo ya, karena masuknya orang ketiga
atau kamu trauma dengan campur tangan dari pihak keluarga yang tidak setuju ya, membuat kamu memilih untuk sendiri aja. Namun gak disangka nantinya dibayar dengan kamu bakal menemukan seseorang pasangan baru yang direstui gitu. Tidak ada kendala dalam hal hubungan kalian, apalagi terutama dalam hal campur tangan dalam keluarga, itu mereka menyetujui gitu ya. Mereka nggak ada masalah dalam keluarga gitu ya, disetujui aja gitu ya. Bahkan mungkin kamu udah dikenal ya, akan ada yang mempromosikan kamu juga di keluarganya, bahwa ya ada nilai-nilai baik kamu, nilai-nilai positif kamu yang akan dibicarakan gitu ya oleh pihak keluarga pasangan calon kamu ini. Beberapa dari kalian sudah berpasangan ya, mungkin ini cinta rahasia, mungkin ini cinta segitiga ya, atau cinta yang mungkin sedang terpending ya, karena mengharapkan persetujuan dari pihak keluarga. Ini masih terombang-ambing ya saya lihat. Dan di sini saya lihat di bulan Maret ini ada kemungkinannya kalian akan menjadi yang terpilih. Kalian akan bebas dari penghalang-penghalang ya. Dan untuk ya ada yang terkuak nantinya ya soal topeng seseorang, dan di situ menjadi pemicu dia untuk berubah menjadi lebih menghargai kamu ya, memprioritaskan kamu karena dia merasa diri salah gitu ya. Dan di sini ada perundingan dalam keluarga untuk kayak ya mungkin lamaran gitu, ada ya gitu di bulan Maret. Kalau untuk kalian yang sudah berumah tangga, saya lihat ini campur tangan dari pihak keluarga itu akan selesai. Campur tangan dari orang ketiga akan selesai ya. Hidup kalian akan berbahagia kembali. Oke, itu di bulan Maret ya. Bulan April. Di bulan April saya lihat kamu akan mendapatkan sebuah kepercayaan, kamu akan menghandle sebuah proyek, kamu akan mendapatkan kemajuan, peningkatan dalam karir. Kamu diberikan dukungan oleh semesta untuk kelancaran dalam karir kamu ini, kemajuan, peningkatan ya dalam karir kamu. Kalau dalam hal finansial, kamu akan dapat pemasukan yang lebih sehingga kamu bisa berbagi ya. Kalau dalam hal cinta, saya lihat beberapa dari kalian akan mendapatkan pasangan, untuk yang jomblo ini ya, akan mendapatkan pasangan yang baik, dermawan ya, suka berbagi, suka memberi, suka menolong, dan bisa diajak kompromi lah ya, ajak diskusi, ajak berpartner bisnis ya, nyambung lah, vibrasi sama kalian. Dia orangnya bersikap adil, bijaksana ya. Dan beberapa dari kalian untuk yang sudah berpasangan, saya lihat di sini kamu akan mendapatkan hadiah atau ya sesuatu yang berharga dari dia ya, karena kamu itu berharga gitu ya. Ya, ini saya lihat dia sudah mempersiapkan segi finansialnya untuk menyerusi hubungan kalian, menguatkan ya. Jadi sedikit demi sedikit dia mulai menunjukkan keseriusan melalui pemberian dia ya, dari segi materi ya gitu. Itu upaya dia. Dan untuk kalian yang sudah berumah tangga, tadinya yang mungkin dia kurang baik dalam hal finansial, dia kurang, mungkin karena pengaruh kekurangan uang juga ya, makanya dia kayak kurang memberi, atau mungkin dia yang selalu bergantung, kamu yang selalu effort dalam hubungan ini. Saya lihat di sini dia ada peningkatan dalam finansial dia, sehingga dia mampu bertanggung jawab, dia mampu memberikan sesuai ekspektasi kamu gitu ya. Itu dalam rumah tangga. Kalau Mei ya, bulan Mei kita lihat, wow, ini beberapa dari kalian kesepian dalam cinta ya, tetapi kelebihan dalam karir dan keuangan ya, kenaikan dalam karir dan kelebihan dalam finansial ya. Dalam cinta mungkin beberapa dari kalian kurang beruntung atau masih merasa kesepian ya, walaupun ada beberapa yang sedang dekat dengan seseorang. Untuk yang jomblo ya, tapi masih belum sesuai ekspektasi. Namun dalam segi karir kamu beruntung ya,
kalau kalian yang sudah berpacaran, saya lihat mungkin terlalu fokus berkarya sehingga lupa sama pasangan, sama pacarmu, atau dia yang lupa sama kamu karena lagi sibuk berkarya, sibuk sama cuan-cuan ya, lagi beruntung banget. Tapi saya lihat ini setelah beberapa waktu kemudian dia akan memberitahukan, mengabari, dan ada sesuatu yang dia upayakan karena sudah menjadi rencana dia kepada kamu, karena ini sudah didukung oleh segi finansial dia dan karir yang mapan, sehingga dia akan datang padamu untuk memberikan tanda-tanda positif dalam keseriusan hubungan kalian atau peningkatan hubungan kalian. Ya, sudah ada budgetnya lah untuk menyerusi atau mengikat hubungan ini. Untuk kalian yang sudah berumah tangga ya, kesibukan pasangan kamu dalam hal karir dan keuangan itu membuat hubungan ini agak renggang ya. Atau mungkin kamu merasa dia kurang memberi dalam finansial, kamu yang selalu memberi gitu ya, kamu yang selalu berjuang dalam rumah tangga ini, kamu yang menjadi tulang punggung. Tapi saya lihat di bulan Mei ini ya, Februari, Maret, bulan Mei ya, di bulan Mei ini saya lihat kemungkinan dia akan mendapatkan karir yang meningkat, keuangan yang meningkat, sehingga dia bisa memberikan yang kamu harapkan. Ada sesuatu yang akan diberikan kepada kamu dari segi materi ya. Namun dalam hal percintaan saya lihat mungkin dia akan lebih sibuk ke karir dulu ya. Jadi kamu akan ngerasa puas dengan pemberian dia dari segi materi, namun dalam hal cinta mungkin dia masih butuh waktu dulu gitu ya. Dalam percintaan kalian, dalam keharmonisan tetap harmonis, cuman masih butuh waktu karena dia masih fokus sama strategi bisnisnya, strategi kerjanya gitu. Dia lagi bersemangat banget untuk berkarir ini ya. Jadi saya lihat kalau secara finansial mulai ada tanda-tanda positif, ada kesadaran, dan ada tanggung jawab yang akan diberikan kepada kamu ya gitu. Dan kalau saya lihat sih, kamu akan merasa bangga dengan pencapaian kamu juga dalam hal karir, keuangan. Ini akan ada kelancaran pemasukan yang membuat kamu terharu ya, bahagia, bersyukur, sedih gitu ya, sedih tapi bahagia gitu, insya Allah, amin. Bulan Juni, di bulan Juni seperti apa? Wow, agak lambat tapi pasti pelan-pelan naik karir kamu itu ya, yang sudah kamu tunggu-tunggu untuk kemajuan, kenaikan, kelancaran dalam karir kamu itu ya, kenaikan lah ya. Kemajuannya memang pelan-pelan tapi pasti akan maju ya. Pelan-pelan kamu akan mendapatkan kabar, berita atas kepastian tentang kedudukan atau kepastian tentang peningkatan karir kamu ini ya. Dan untuk keuangan ya, pelan-pelan tapi pasti akan masuk aja di kantong kamu. Pelan tapi pasti masuk aja di kantong kamu, walaupun durasinya agak lambat tetapi tetap masuk ya. Masuknya sekitar 75% ya, 75%, tetapi ada pemasukan yang cukup untuk kamu syukuri gitu ya. Ini agak lambat tapi pasti masuk, namun sekitar 75% bisa memenuhi kebutuhan kamu ya gitu. Berapa dari kalian mungkin bisa membeli kendaraan ya gitu, fasilitas kendaraan kalian gitu ya. Mungkin sudah berencana lama namun belum terwujud. Ini nanti pemasukan yang pelan tapi pasti ini bisa mewujudkan impian kamu untuk memfasilitaskan kendaraan kamu ya gitu. Itu di bulan Juni ya. Sekarang bulan Juli ya. Di bulan Juli kita lihat seperti apa. Di bulan Juli kita lihat di sini ada lelah kamu yang terbayar ya. Dalam hal karir kamu yang berjuang banget, bersikeras, bersikukuh ya dalam kesulitan ya. Kamu akan keluar dari kerumitan tersebut. Ada lelah kamu yang terbayar, ada yang kau upayakan itu akan berhasil. Satu langkah lagi ya, satu langkah lagi, sabarlah. Karena di bulan Juli ini akan ada yang berhasil pastinya ya. Dalam karir ya, kamu sudah melalui tahap demi tahap ya, tantangan demi rintangan. Jadi kamu layak untuk berhasil gitu ya. Ini yang paling sulit banget kau capai, ini akan berhasil di bulan Juli ya. Itu beruntung banget ya. Ada kemajuan pesat ya. Kemajuan kayak gimana ya, perluasan bisnis ya, bisa ya, perluasan bisnis, kenaikan ya, perubahan gitu, peningkatan gitu. Lalu segi keuangan saya lihat
kamu akan keluar dari kesulitan finansial ya. Yang tadinya kamu berusaha keras untuk nabung untuk membayar hutang, kamu berusaha keras untuk mewujudkan mimpimu, membeli apa gitu, atau menikah, persiapan menikah. Ini di bulan Juli ini nantinya, walaupun effort kamu agak lemah ya, karena mungkin lelah ya, tetapi pemasukannya lebih daripada yang kau kira gitu. Kalau dalam hal cinta, seseorang akan berusaha keras untuk membuktikan cintanya padamu ya. Untuk kamu yang jomblo, kamu akan menemukan cinta yang benar-benar dia tuh energinya tuh berusaha banget untuk mendapatkan kamu gitu. Jadi dia punya strategi gitu, dia nggak lelah, dia nggak akan menyerah sampai kamu mau gitu ya. Ini kamu kayak sulit menerima gitu ya, karena mungkin trauma, capek menjalin cinta, kamu lebih fokus berkarya, tapi orang ini nggak menyerah juga, ngebet banget dia ke kamu gitu. Jadi walaupun dia ngebet ya, nggak sabar, tapi dia berusaha sabar, poin demi poin, langkah demi langkah, step by step ya, untuk mendapatkan hatimu. Untuk kamu yang sudah berpacaran lama, LDR atau non LDR ya, saya lihat ada upaya dia ya, yang tiba-tiba aja berubah 180 derajat ya. Yang tadinya kurang serius, yang tadinya takut berkomitmen, tadinya takut memperkenalkan kamu dengan pihak keluarga, ini lebih intens komunikasinya, lebih jujur, lebih terbuka, lebih memperkenalkan kamu lah ya, memperkenalkan kamu pada keluarga, pada teman-teman ya. Dan ini dia berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia emang serius, dia emang pingin komit sama kamu gitu ya. Kalau untuk kalian yang berumah tangga ya, ini ya mungkin ada argumentasi antara kamu dengan dia karena pihak keluarga mencampuri, atau masalah finansial ya, atau dia lagi pusing sama karirnya, atau keuangannya yang lagi melambat, membuat itu menjadi satu masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga kalian. Dan saya lihat di sini dia berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk kamu ya. Saya lihat di sini beberapa dari kalian mungkin sedang berjarak juga, namun di sini dia sudah punya rencana untuk datang atau untuk mengirim sesuatu gitu ya. Dia berupaya untuk mempertahankan hubungan kalian, itu aja ya, dengan cara-cara yang mungkin dia akan berkomunikasi dengan intens, mungkin dia akan memperbaiki hubungan silaturahmi antara kamu dengan keluarga dia ya, atau dia akan memperbaiki silaturahmi ya, menjaga komunikasi yang baik antara yang lebih akrab ya, lebih baik lagi dengan memperbaiki hubungan dia dengan keluarga kamu lah gitu, dengan kamu juga gitu ya. Tuh. Dan dia berusaha untuk melepaskan, beberapa dari kalian yang cinta segitiga, dia berusaha untuk melepaskan yang lain demi kamu gitu ya. Yang tadinya dia kurang memberi ya, mungkin dia lagi naik rezeki di bulan Juli ini, sehingga dia akan memberi tanggung jawabnya gitu ya, sesuai kewajibannya ya gitu. Di bulan Agustus ya, saya lihat ada topeng yang kebuka ya. Berapa dari kalian ini mungkin kemarin, di bulan-bulan kemarin atau tahun-tahun kemarin, kamu mengalami kerugian karena ada sesuatu yang ditutupi, atau kamu dimanipulasi, kamu ditipu ya. Oke. Kita cek dulu dalam karir ya. Dalam karir ini mungkin kamu mengalami kerugian akibat dari seseorang yang egois, seseorang yang manipulatif gitu ya, kerjasama yang kurang bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya, kerjasama yang merugikan ya. Ini dibayar ya, nantinya akan terkuak. Apapun yang tertutup tadi, yang ditutup-tutupin akan terkuak ya. Saya lihat dengan terkuaknya saat kasus tersebut, masalah tersebut, nanti akan membuat kamu tuh mendapatkan sebuah kepercayaan, membuat kamu nantinya naik daun ya, membuat kamu makin dipromosi ya. Mungkin kemarin dia melakukan provokasi ya, memprovokasi keadaan, membuat nama baik kamu jatuh, karir kamu jadi mandek. Ini berganti ya, dia akan mendapat karma, kedoknya kebuka ya. Ini kayak masalah persaingan gak sehat sih dalam karir ini. Nanti kedoknya terbuka ya, atasan kamu akan tahu yang sebenarnya, dan akhirnya kamu akan diapresiasi, kamu akan mendapatkan kepercayaan, kamu akan mendapatkan kedudukan yang diandalkan gitu. Kalau ini dalam hal bisnis, saya lihat bisnis kamu yang tadinya dijatuhkan oleh orang lain ini ternyata akhirnya
ditahu juga ya, alam semesta membuka kebenaran sehingga akhirnya bisnis kamu akan lancar ya. Apapun kedudukan, posisi atau karir, jenis karir kamu, saya lihat ada promosi besar-besaran ya. Mungkin akibat dari titik terendah kemarin ya, adalah sumbernya itu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Dan ketika masalah ini sudah terkuak kebenarannya, kamulah yang akan naik daun gitu. Jadi sini secara keuangan ya, saya lihat ada sumber-sumber keuangan yang berdatangan dari beberapa arah ya, yang masuk di kantong kamu ya, berdasarkan upaya kamu yang tidak pernah lemah ya. Kamu tidak putus asa, kamu mencoba berbagai cara untuk mendapatkan pemasukan lebih ya. Itu dari 3 sumber yang sudah kamu upayakan akan ada hasilnya gitu ya, ada hasil ya, minimalnya 2 gitu, 2 sumber yang paling besar dan lancar gitu ya. Kalau kalian yang sudah masih jomblo, ini akibat dari manipulasi seseorang di masa lalu, cinta segitiga, cinta rahasia ya, cinta terlarang, kamu menjadi trauma dan menutup diri ya. Ya, ini trauma yang paling berat ya seumur hidup. Tapi saya lihat kamu akan mendapatkan pasangan yang benar-benar jujur, yang terbuka ya. Mungkin awalnya dia agak tertutup karena malu-malu, belum berani mengungkapkan yang sebenarnya. Tapi nanti ke depannya, mulai dari bulan Agustus ini, dia sudah mulai terbuka gitu. Dia mulai menunjukkan keseriusan, menunjukkan apa ya, kayak tidak lagi menutup-nutupi sesuatu dari kamu gitu. Dia lebih suka komunikasi, membicarakan sesuatu yang benar-benar serius, lebih mengadakan pendekatan yang serius dengan kamu. Untuk kalian yang sudah berpacaran lama, saya lihat di sini ya, ya ini walaupun ada yang ini ya terkuak di sini ya, beberapa dari kalian ini terhubung dengan cinta segitiga ya, cinta terlarang ya. Atau mungkin kamu berpikir bahwa dia udah selesai dengan masa lalunya, ternyata belum selesai ya. Namun dia akan menyelesaikan itu demi menyatu dengan kamu ya. Berapa dari kalian kecewa dengan kejadian yang tak terduga ini ya. Akhirnya kamu tahu bahwa ternyata dia tuh punya hubungan yang sah dengan seseorang gitu ya. Kamu mungkin akan kecewa bahwa ternyata dia tuh punya pasangan sah gitu ya. Ini setelah ini terkuak ya, kamu akan bebas dari beban-beban pikiran karena kamu sudah tahu ternyata tentang hal-hal yang dia tutup-tutupi ya. Berapa dari kalian begitu? Berapa dari kalian ini dia akan mengungkapkan, dia akan bicara dengan jujur kepada kamu tentang hubungan dia dengan orang lain gitu ya. Namun sejatinya dia itu lebih memilih kamu gitu. Namun dia butuh waktu untuk menyelesaikan hubungan dia dengan yang lain tersebut gitu, karena dengan kamu lebih cocok, dia ngerasa gitu ya gitu. Saya lihat dengan terkuaknya sesuatu yang dia tutupi dari kamu ini, dia merasa apa ya, bersalah. Dia merasa kamu marah ya, marah banget. Dia merasa hubungan ini tetap harus dia perjuangkan, itu aja ya. Itu untuk kamu yang sudah menikah ya. Ini saya lihat kehadiran campur tangan dari pihak keluarga emang kental sekali. Dia menutupi masalah keuangan demi keluarga dia, kebutuhan keluarga dia. Beberapa dari kalian juga dia menutupi orang ketiga ya. Ternyata dia memfasilitakan orang ketiga ya dari kamu gitu. Dan ini akan terkuak kasusnya ya. Dan setelah ini terkuak ya, saya lihat ya mungkin kamu akan marah besar ya, tapi nantinya dia akan membayar kesalahan-kesalahannya gitu ya, tergantung kalian saja ya. Untuk kamu yang berumah tangga ini mungkin sudah terkuak, kamu udah tahu kali ya masalahnya itu ada campur tangan dari pihak keluarga atau ada masuknya orang ketiga ya. Namun di sini ya, setelah terkuak masalah tersebut ya, dia lebih berusaha untuk dimaafkan. Gimana supaya kamu tuh bisa menerima kenyataan ini, memaafkan ya, dan ya kita bangun lagi hubungan kita yang baru, yang dimana kita pisahkan diri kita dari pihak keluarga, kita pisahkan diri kita dari godaan-godaan dari luar, godaan-godaan orang ketiga ya. Saya rasa dia akan sadar, saya rasa dia butuh waktu
kamu juga butuh waktu untuk memaafkan, dia butuh waktu untuk berproses melepaskan godaan-godaan tersebut, penggoda-penggoda tersebut ya, atau campur tangan dari keluarga itu memang berat, memang terlalu kuat. Dia berusaha untuk lebih mendengarkan, memprioritaskan kamu, lebih bertanggung jawab kepada kamu ya. Tuh. Di bulan September secara karir, keuangan dan cinta ya. Bulan September saya lihat di sini, wow, karir kamu makin makmur, makin jaya, makin subur ya. Karir kamu makin subur, makin lancar ya, makin maju gitu ya, maju pesat, makin makmur ya, ya makin berjaya gitu ya, makin sukses lah ya. Kalau dalam keuangan saya lihat emang rezeki kamu subur banget ya khususnya di bulan September ini ya. Keuangan kamu ini adalah hadiah spesial dari semesta yang diberikan kepada kamu yang sudah lelah berjuang, yang sangat gigih, yang sangat tekun, sangat rajin, sangat bekerja keras ya. Ini hadiah yang spesial yang bakal membuat kamu happy, kamu mendapatkan ketetapan hidup yang stabil secara finansial, sehingga kamu mampu berbagi, kamu mampu membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga kecilmu, dan mungkin kamu bisa membantu orang-orang yang lagi susah ya. Dalam hal percintaan, untuk kamu yang masih jomblo, berapa dari kalian ini hidup kamu bergairah kembali ketika kamu bertemu dengan seseorang yang orangnya tuh kayak mulus-mulus aja ya, kayak gimana ya, kayak gampang banget buat kamu jatuh cinta, gampang banget menarik perhatian ya, memikat hati kamu gitu. Jadi ini nggak pakai lama ya, serius ya. Untuk keseriusan nggak perlu proses lama, karena ini sevibrasi banget ya. Untuk kamu yang jomblo, kamu akan bertemu dengan seseorang yang sevibrasi, nyambung banget dan menggairahkan banget ya, nyambung, klop gitu, sefrekuensi gitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Sampai ke penyatuan, sampai ke pernikahan pun nggak ada masalah-masalah yang terlalu berat ya, karena itu pembayaran karma baik untuk kamu. Karma buruk kemarin sudah usai ya, untuk kamu para jomblo ya. Untuk kalian yang sudah berpacaran, LDR maupun non LDR, saya lihat di sini ya, dia akan memberikan hadiah ya, memberikan sesuatu yang meyakinkan hubungan kalian berdua. Ada upaya dia untuk menyerusi hubungan. Beberapa dari kalian mungkin dia akan mempercayakan kamu tentang dari segi materi ya, secara finansial dia akan memberikan kepercayaan kepada kamu untuk ya mengatur gitu ya. Dia akan berbincang-bincang dengan kamu tentang masalah karir ya, masalah keuangan, atau perencanaan untuk pernikahan dengan kamu ya. Itu sudah ada tanda-tandanya, karena di sini secara karir finansial dia juga sedang naik, sedang meningkat gitu ya, posisi keuangannya sedang stabil. Kamu memang, dan kamu juga demikian ya, jadi tidak ada kendala untuk menyatukan hubungan ya. Penyatuan nggak ada kendala ya, karena sudah terdukung secara karir, secara finansial sudah stabil ya. Tinggal kalian menetapkan tanggal aja gitu ya, gitu. Ada hadiah spesial yang akan diberikan kepada kamu ya, entah ini cincin tunangan atau hadiah dari apa yang paling kamu sukai gitu ya. Mungkin dia pernah bertanya di bulan-bulan kemarin ya, dan dia akan memberikan surprise sama kamu. Untuk beberapa kalian yang sudah menikah ya, dalam rumah tangga ini ya, saya lihat kayak dia memang lagi pingin memberikan hadiah atas kesabaran kamu selama ini ya. Selama ini kamu yang selalu berjuang, selama ini kamu yang sabar, selama ini kamu yang mendukung dia dari segi materi ya. Selama ini kamu yang selalu memberikan hal-hal yang paling membahagiakan, yang tidak didapatkan dari keluarga, tidak didapatkan dari siapapun ya. Hanya kamu yang bisa memberikan yang paling sempurna ya, bagi dia dukungan secara materi, dukungan support terhadap karirnya yang lagi kemarin jatuh bangun ya. Dia akan memberikan hadiah spesial untuk kamu dari hasil kerjanya gitu ya. Di sini juga dia akan lebih memprioritaskan anak-anak kalian ya. Dia akan memberikan sesuatu fasilitas yang lebih memadai untuk anak-anak ya. Ya intinya
apa yang kau dapatkan di bulan September ini akan sangat membuat kamu tuh merasa dispesialkan, merasa dihargai. Ternyata selama ini dia tuh mikir loh, ternyata selama ini tuh punya rencana yang positif, ternyata selama ini dia menyiapkan hadiah untuk kamu, ternyata selama ini tuh dia menilai kebaikan-kebaikan kamu, nilai-nilai positif kamu ya, dan dihargai itu dengan memberikan kamu hadiah di bulan September ini ya. Berapa dari kalian ada anak yang mendukung kerezekian kalian sehingga dia merasa wajib untuk membahagiakan anak kalian dengan memberikan yang terbaik terhadap kamu, memberikan yang terbaik terhadap anak-anak kalian ya. Dia membayar semua kesalahan-kesalahan dia di masa lalu, kekurangan-kekurangan dia yang selalu kau terima ya, dan dia membayar, menghadiahkan kalian atas penderitaan yang selama ini kalian hadapi bersama dia dengan penuh kesabaran. Nah, ini dia akan memberikan sesuatu yang ya hadiah spesial yang membuat kamu dan anak kamu bahagia. Ya, kalian akan berbahagia ya di bulan September ini ya. Kita masuk di bulan Oktober ya. Dari karir, keuangan dan cinta. Nah, September, Oktober di Oktober ini saya lihat beberapa dari kalian yang pusing mikirin karir. Kenapa ya mandek banget kemarin ya, kenapa mandek, kenapa tiba-tiba mandek, kenapa tiba-tiba menggantung gitu. Ada dalam hal karir ini ada yang menggantung ya, ada yang stagnan ya. Namun kamu yang tidak berhenti berstrategi, kamu yang tidak berhenti untuk mencari cara lain ya, ini ada kenaikan ya, sebuah kemajuan dalam karir yang tidak kamu sangka-sangka ya. Mungkin kamu sudah merasa nggak yakin, mungkin kamu sudah ngerasa pesimis ya, kamu bingung tapi dalam kebingungan kamu tetap berstrategi, kamu tetap mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mengupayakan kemajuan karir kamu dengan cara yang lain lagi gitu kan. Nah, akhirnya emang kamu akan dapatin posisi yang sesuai ekspektasi gitu ya, yang membuka semua kesedihan, menyembuhkan ya, merubah semua kesedihan menjadi kebahagiaan ya, rasa syukur yang amat dalam ya. Kemudian dalam hal keuangan ya, saya lihat di sini sudah pasti ada pemasukan yang luar biasa, yang tadinya cuma ada di pikiran doang, yang tadinya cuma ada di hayalan doang, yang kamu ngerasa seandainya ya saya punya uang, saya punya penghasilan yang segini gini gitu ya, pemasukan yang selancar begini kayak dulu lagi kayak gitu. Itu nantinya akan terwujud ya di bulan Oktober ini ya. Di bulan Oktober ini ada hal-hal yang tak terduga yang terjadi, hal-hal yang sudah kamu pikirkan sebelumnya tuh terwujud gitu, yang sudah kamu angan-angankan, inginkan dari bulan-bulan kemarin tuh akan terwujud semuanya di bulan, terutama dari segi finansial ya. Ini ya, berapa dari kalian seperti itu ya, stagnansimu berubah menjadi kemajuan pesat gitu ya, kelancaran rezeki yang berlimpah gitu ya. Rezeki ini sudah ada, sudah nunggu dan akan masuk ke tangan ya, akan kau genggam ini ya. Oke, dalam hal percintaan saya lihat untuk kamu yang jomblo, kamu sudah diamati oleh seseorang dari media sosial ya. Nantinya tiba-tiba dia akan nembak, membuat kamu berpikir ya, kamu butuh waktu menerima dia, orang ini, karena ini orang yang kamu kenal, tetapi dia jarang bertegur sapa dengan kamu, namun dari media sosial dia sudah memantau kamu gitu. Ada tanda-tanda yang ditunjukkan oleh komentar-komentar, like ya, like dia di media sosial kamu ya gitu, sering melihat status kamu gitu ya, postingan kamu gitu. Gak nyangka aja sih ternyata orang ini kok bisa ya nembak gue gitu. Sebenarnya orang ini serius, makanya dia sudah mengamati kamu sejak lama gitu. Oke. Saya lihat, dan ini dia sesuai ekspektasi ya. Untuk kalian yang sudah berpacaran, saya lihat di sini dia sedang mempersiapkan kemantapan ya, kemantapan karirnya, kemantapan finansialnya ya, karena ya dia sudah merencanakannya sejak beberapa bulan lalu ya. Ini ya, 4 minggu lalu ya gitu. Dan saya lihat di sini ya, mungkin beberapa dari kalian sudah lama menunggu untuk kepastian hubungan kalian. Akhirnya terwujudlah di bulan Oktober ini ya. Untuk yang sudah berumah tangga, saya lihat
mungkin hubungan ini agak stagnan ya, agak renggang, agak berjarak, agak membuat batasan, agak kesepian ya, karena masalah yang tidak bisa dipaksakan gitu ya, bisa dipaksakan. Mengenai karir, cinta, keuangan juga berhubungan ya. Dalam hal karir mungkin dia lagi mandek ya, beberapa dari kalian kemarin mandek banget, finansial juga mandek banget. Ini membuat kamu menunggu ya pemberian dari dia, perhatian dari dia, sedangkan dia juga sendiri lagi punya frustasi yang tidak bisa dia ungkapkan kepada kamu ya. Ada sesuatu yang ingin dia wujudkan gitu secara pribadi tanpa harus kamu tahu. Orang ini kayak tertutup ya, pasangan kamu ini. Untuk yang berumah tangga ini, pasangan kamu agak gengsian dan agak tertutup. Dia tuh kalau memberikan sesuatu kepada kamu, dia nggak pakai bilang, dia nggak ada tanda-tanda membicarakan tentang itu gitu, tapi tiba-tiba aja dia berikan kepada kamu. Orangnya gitu, tiba-tiba aja dia bicarakan tentang satu hal yang membuat kamu, oh ternyata ini sudah aku pikirkan sebelumnya, ternyata dia juga mikir gitu. Ternyata ini udah gue harapkan sebelumnya, oh ternyata dia berikan gitu, berarti dia connect dong dengan saya. Kayak kalian tuh kontak batinnya kuat, jadi tanpa bicara, karena orang ini jarang bicara loh. Jadi kamu lebih kebanyakan mikir sih, satu kata dua kata kamu lebih memahami dia gitu, kamu lebih bisa paham dia gitu. Jadi tiba-tiba aja nantinya dia akan memberikan apa yang sesuai tanggung jawab dia ya kepada kamu ya, memberikan tanggung jawabnya ya, tanggung jawabnya kepada kamu gitu dari segi finansial. Berapa dari kalian ini yang rumah tangga ya, dia akan memberikan apa yang dia dapatkan ya, apa yang dia dapatin itu ke tangan kamu gitu, menyerahkan apa yang dia dapatin baik secara materi ya, ya mengenai kebutuhan, mengenai harapan kamu, dia akan mewujudkan itu gitu ya. Ini orang dalam banget ya mikirnya gitu ya. Kalau berencana ya, dia kalau berencana ingin memberikan sesuatu sama kamu tuh dia mikir, menyusun strategi gimana supaya kamu tuh puas gitu ya. Orang seperti itu ya. Dalam rumah tangga emang terkadang nggak nyambung ya, terkadang nggak sesuai ekspektasi, tapi ternyata kamu nggak tahu, ternyata ada waktunya ya, ada waktunya pasangan kamu ini berubah, ada waktunya pasangan kamu ini mewujudkan harapan-harapan kamu ya, ada waktunya dia berubah gitu menjadi lebih baik, ada waktunya dia mewujudkan apa-apa yang tidak mampu dia berikan kepada kamu kemarin gitu. November ya, sekarang November, di bulan November dari karir, keuangan dan cinta. Oke, di karir saya lihat sini, dalam hal karir di bulan November ya, di sini saya lihat kamu mungkin sudah berpengalaman, kamu ini sudah belajar dari pengalaman ya, kamu sangat tajam intuisinya, kamu sangat cerdas, kamu sangat cekatan, kamu sangat disiplin, kamu tegas ya, dan kamu serius banget ya dalam hal karir itu, kamu nggak mau main-main. Nah, di sini saya lihat sudah waktunya kamu diangkat, sudah waktunya kamu mendapatkan posisi, sudah waktunya kamu untuk sukses, layak untuk mendapatkan keberhasilan gitu ya untuk karir ya. Ini kamu udah lama banget ditunda-tunda kesuksesannya. Nah, sudah waktunya kamu untuk sukses di November ini ya. Untuk kamu yang dalam hal finansial ya, dalam finansial ini ada kemajuan pesat ya, ada kelancaran pemasukan, rezeki yang berlimpah sesuai dengan kerja keras kamu yang sangat gigih ya, sesuai dengan ide-ide kreatif ini. Ada yang berharga banget, ada harga yang luar biasa yang ya, nilai-nilai kamu ini, nilai kreativitas kamu, nilai kecerdasan kamu inilah yang mendatangkan hasil yang besar ya, hasil yang pantas dibayar gitu untuk di level kecerdasan atau level nilai kamu yang tinggi ini ya, ada harga yang luar biasa
pantas untuk kamu dapatin sebesar ini gitu ya. Itu ada ya, pokoknya ramai ya, ramai banget pemasukan kamu ya, banyak promosi lah, pokoknya usaha kamu ini bakal dibicarakan banyak orang gitu ya. Bisnis kamu kelancaran, kemajuan ya, keberlimpahan yang kau dapatin ini bakal diketahui banyak orang gitu, bakal viral ya. Dan kalau untuk dalam hal percintaan, saya lihat untuk kamu yang masih jomblo, kamu di sini udah tegas sama diri sendiri. Kamu lebih fokus berkarir, berkarya, kamu lebih mementingkan harga diri, nilai diri ya, value diri ya. Ya intinya nggak mau dipermainkan lagi gitu, nggak mau dimanfaatin, nggak mau terlalu terlena dalam rayuan-rayuan yang bakal menghancurkan fokus kamu ya, mengacaukan mengurangi produktivitas kamu nggak mau ya, kamu nggak mau seperti itu lagi gitu. Kamu sudah tegas sama diri ya, kamu lebih fokus berkarir, berkarya. Di sini kamu akan mendapatkan pasangan yang orangnya tuh yang benar-benar vibrasi, energinya jiwa kepemimpinannya tinggi ya. Orangnya tuh yang pasti-pasti aja, dia nggak banyak janji, dia lebih banyak membuktikan aja gitu. Dia lebih ke bukti daripada janji-janji ya. Untuk kalian yang sudah berpasangan ya, saya lihat di sini ketegasan kamu ya. Ketegasan kamu mungkin beberapa kalian sudah menunggu lama untuk kepastian hubungan kalian ini ya. Kamu mulai tegas sama diri untuk tidak lagi mempertanyakan kejelasan hubungan ini ya. Ketegasan kamu tidak lagi mengharapkan, kamu lebih fokus pada dirimu sendiri ya, karya-karyamu, kamu lebih fokus pada value diri ya, harga diri. Kamu lebih tegas sama diri sendiri. Di sini membuat dia mulai maju tak gentar ya, maju tak gentar. Dia pingin mewujudkan, membuktikan sesegera mungkin. Ini udah lama direncanakan, namun belum ada. Dia butuh dukungan finansial aja ya. Dia sudah punya rencana sejak lama ya, hanya menunggu sisi finansialnya aja. Dia akan membuktikan kepadamu bahwa dia akan menyerusi hubungan ini ya. Dia butuh waktu ya, dia butuh persiapan gitu aja ya. Ya, tapi kamu tetap tegas ya dengan pendirianmu. Kamu butuh bukti ya, kamu butuh ya bukti, bukan janji-janji itu aja gitu ya. Energi kamu lebih ke situ sih ya. Untuk yang sudah menikah, saya lihat beberapa dari kalian ini ya, ketegasan kamu ya, yang membuat dia tuh kemarin mungkin kurang memberi secara finansial ya. Pelan-pelan dia akan mulai memberikan sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Ya intinya tanggung jawab gitu ya. Pelan-pelan tapi pasti ya. Oke, di bulan Desember ya, dari segi karir ya, kamu akan mencoba-coba hal baru, kamu akan masuk ke fase baru, kamu akan memulai karir baru, kamu akan memulai bisnis baru ya, ide-ide kreatif baru ya. Dan ini ya, kamu akan mengambil langkah yang bijaksana, dan itu beberapa kali ini akan memulai, dan kemungkinan besar ini akan berhasil. Kalian akan didukung gitu ya, kalian akan mendapat support ya. Jadi dalam karir akan ada kerjasama yang baik, ada support, ada dukungan, ada dukungan ya, ada kerjasama yang baik, juga ada kemajuan ya, kemajuan baru gitu ya, kenaikan, ada pembaruan dalam karir kamu ya, yang lebih baik lagi gitu ya. Kamu di sini lebih berani ngambil risiko, lebih mengadakan pembaruan ya, sehingga kamu layak untuk berhasil, semakin berhasil kamu ini ya. Untuk dari segi keuangan ya, dari segi keuangan saya lihat energinya sudah plong ya. Secara finansial itu kamu udah plong, karena kamu sudah mencapai titik tertinggi dari segi finansial, titik kestabilan ya. Namun tinggal kamu bijaksanai aja manajemen keuangan kamu itu supaya bisa bertahan ya, supaya bisa untuk masa yang panjang.
gitu ya, harus ada hati-hati dalam pengeluaran ya, gitu. Untuk dalam hal cinta, saya lihat kamu yang jomblo, kamu lebih menikmati hidup, kamu lebih menikmati hasil, kamu lebih pingin sendiri aja. Tapi ternyata kamu lupa bahwa di dunia ini tuh kita diciptakan berpasang-pasangan. Nanti ada pernikahan aja. Walaupun kamu udah cuek dengan pernikahan, tapi mau nggak mau kamu tetap punya jodoh ini ya. Mau nggak mau, entah dijodohkan, entah ketemu tiba-tiba aja pengen nikah atau apa gitu ya. Oke. Untuk kalian yang sudah berpacaran ya, saya lihat kamu lebih cuek, kamu lebih menikmati hasil, menikmati hidup, self love, self care. Kamu lebih memulai hidup baru ya, yang lebih enjoy ya. Enjoy anything. Kamu lebih enjoy lah menjalani hubungan. Tidak lagi mau berdrama, tidak lagi baperan. Ya kamu lebih menikmati kesendirian gitu. Walaupun kamu ada pasangan, ada pacar, tapi kamu nggak terlalu pusing lagi sama hal cinta gitu. Karena kamu sudah menikmati hidup, menikmati hasil ya, hasil kerja kamu, menikmati pencapaian tertinggi kamu ini. Kamu lagi happy aja gitu. Emang kamu sudah membuat planning untuk proyek-proyek baru ya, strategi baru, atau bisnis baru yang lebih luas, sehingga kamu sedang belajar sesuatu di sini ya. Kamu mengevaluasi diri, kamu mempelajari ya, kamu tanamkan pengalaman berharga itu menjadi pelajaran penting yang nantinya menentukan langkah kamu ke depan gitu. Jadi kamu lebih cuek dalam hal cinta ya. Namun walaupun kamu cuek, pasangan kamu ini udah ya, kamu nggak perlu pusing ya, dia yang pusing sendiri ya. Kamu nggak pusing lagi gitu mau nanya-nanya kapan kita nikah, nggak ada. Saya lihat energi kamu lebih menikmati hidup gitu, lebih plong. Nah disinilah saatnya dia untuk mewujudkan impian kalian berdua ya, mewujudkan komitmen atau mengadakan komitmen atau pernikahan ya, itu hubungan yang sah di sini ya. Kemudian untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat ya, ini pencapaian kamu ini membuat kamu happy banget. Kamu udah nggak mau tahu lagi ya soal dia akan bertanggung jawab, dia akan memberikan tanggung jawabnya kepada kamu ya, menjalankan kewajibannya atau tidak ya. Mungkin kamu sudah lama sendiri juga, kamu sudah lama self love juga ya, karena ya rumah tangga ya begitu ya, pasti adanya kebosanan, kejenuhan. Jadi kamu lebih self love, self care, happy ya, happy sendiri ya, lebih menikmati hidup ya. Di sini saya lihat dia mulai ada keinsafan ya, kesadaran, mulai tukar pikiran dengan orang-orang yang lebih dewasa, lebih berpengalaman ya. Dia rupanya sudah mulai berpikir tentang rumah tangga kalian ini kedepannya harus gimana ya. Dia mulai fokus untuk meningkatkan karir dan finansial dia. Dia lebih ingin fokus untuk memberikan yang terbaik dalam hubungan ini. Dia lebih ber-effort lah, dia nggak mau kehilangan kamu, intinya gitu ya. Tapi saya lihat energi kamu udah masa bodoh sih ya, cuek gitu. Karena intinya dalam rumah tangga itu ya sama-sama berjuang, bukan berjuang sendiri gitu bagi kamu gitu ya. Namun kalaupun dia baik ya, kamu akan lebih baik gitu. Itu kita cek dari kalian yang resone di sini. Ada inisial nama kalian. Ini inisial nama kalian yang resone di sini ya. Inisial tempat tinggal juga ada di sini. Tempat tinggal kamu, tempat tinggal dia. Inisial nama kamu, inisial nama dia. Tempat tinggal kamu, tempat tinggal dia. Oke. Ada T, ada J, P, Y, K, V, B, D, X, M, S, C, F, I, Q, U, N, W, O, G, L, Z, H. Oke. Dan E ya, ini ada huruf E. Oke, untuk
tanggal lahir dan usia kalian yang resone di sini, tanggal lahir kamu atau tanggal lahir dia. Anak saya yang autis lagi rewel ya, harap maklum. Anak luar biasa ya, anak berkebutuhan khusus. Ini 14 tanggal lahir dan usia ya, 60, 32, 13, 11, 19, 27, 51, 58, 54, 10, 44, 34, 3, 48, 5, 23, 53, 26, 28, 43, 22, 40, 36, 16, 59, 21, 45, 38, 15, 42, 35, 55, 4, 41, 52, 24, 33, 25, 37 dan 7 serta 17 ya. 17. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi dengan kalian, yang bakal resonate dalam pembacaan saya di sini. Oke. Oke, di sini ada Gemini, Virgo, Aquarius, Cancer, Pisces, Sagittarius, Aries, Leo, Taurus, Capricorn, dan Scorpio. Oke, demikian ya pembacaan saya. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak dan zodiak lain kali aja pasangan, teman atau tetangganya atau saudaranya berzodiak yang sama dengan kamu, dan ini bisa diafirmasikan, bisa diklaim energi positifnya juga untuk mereka ya. Saya juga klaim energi positif kalian, semoga terjabah di diri saya juga ya. Saya doakan semoga kalian di tahun 2025 ini ya sejahtera, sehat walafiat, dan selalu berkelimpahan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan 44 orang di antara kalian yang menonton video saya ini semoga bakal menjadi miliarder bahkan triliuner di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.